Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Ibu semua, mohon maaf mungkin banyak yang tidak hadirnya ya, nanti diinformasikan aja sama yang lainnya. Seharusnya saya menginginkannya 100% yang mau ke SD harusnya hadir artinya, karena memang ini bisa dikatakan penting untuk anak-anak yang mau usia ke SD. Soalnya pengalaman dari yang kemarin itu yang mau masuk ke SD harus ada hasil psikotes. Jadi acara parenting hari ini adalah sosialisasi tentang itu. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir di sini dan selamat datang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja ke psikolog yang akan memberikan materi. Alhamdulillah mungkin ini dari Yayasan Guru Kita ya Pak ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa berbagi dengan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihannya kita mulai aja ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nih malum ngajarin dari TikTok-nya. Kemarin stalking TikTok-nya menikut ayam parkur ayam ya. Saya biasa Bunda ya kalau ritual ketemu sama saya ketika saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sama gerakan lagi. Iya. Sama gerakannya Bunda ya, biar yang sedikit tetap bisa rame ya. Ya. Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, gimana? Awas kalau TikToknya ribut. Nah itu sedikit Bunda ya, kenapa harus selalu seperti itu? Karena Bunda yang ceria itu bukan hanya harus anak-anak, tapi orang tuanya pun harus tetap ceria, apalagi di pagi hari. Karena menurut penelitian Bunda, emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kosok itu karena kalau lamun kasih aja Bunda gara-gara susah makan, susah mandi, susah pakai baju ya. Ditambah suaminya tiga sebenarnya atau ditambah ayah tetanggi Bunda bisa kulkas baru tapi pagi-pagi sok kadang-kadang ada makanya demikian Bunda di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Halo, ada yang suka marah-marahnya masuk iritan budaknya. Nah, terapi emosi itu sederhana sekali. Bunda nggak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit karena ternyata menurut penelitian Bunda, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman kalau tepuk tangan sorangan di jalan, di sini agak menugel. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi kita menjadi-jadinya semua itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ya. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu
itu bisa awet muda. Jadi lamun bunda wayang leungit kokolotna dina pipina. Terkedah di sablon ya bunda. Naon anu beureum dina pipi teh? Belas Sablon. Itu sablon dari itu terang sablon. Ya. Nah itu cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum ya bunda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau entenya. Siap? 1, 2, 3 boleh tepuk tangan dulu ya bunda. Kalau lumayan jadi rahat hujan. Tadi hujan angin kalau udah gelap subuh kayaknya. Si Gaela itu pas saya tuh di rumah ayah. Nah itu ya bunda terapi emosi karena emosi kita itu sangat penting dikendalikan di pagi hari karena kalau kita emosi pagi hari maka kita akan emosi 12 jam ke depan. Jelas sampai sini ya. Maka dan demikian bunda saya punya saran kalau di rumah bunda punya suami yang suka marah-marah, lalu suami marah-marah itu kalau ikutan marah-marah. Jadi lalu suami ngamuknya cukup tepuk tangan. Insya Allah dicabok. Boleh dipraktekkan banyak. Nah itu bunda ya kenapa? Karena emosi itu bagian penting dari kehidupan kita. Karena saya pernah melihat tayangan Hitam Putih yang dulu dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun bun. Dan anaknya itu ada 8, paling bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Dan setelah ditanya sama Deddy Corbuzier nih apa rahasianya kenapa bisa panjang umur, si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan bunda di jam-jam kajang sarapan sebarangkali jadikan bunda tadi gimana? Makanya aja kalau saya awet muda ibu mah cepat dinari lagi. Karena itu sok nyarekan. Nah maka dari demikian bunda daripada kita marah-marah coba kita bahagiakan emosi kita dengan cara tepuk tangan sambil tersenyum di pagi hari. Karena itu ternyata bisa menguras sekitar 50% emosi negatif kita. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, hari ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan inner child. Ya apa itu inner child? Sebelum saya mulai ke materi mungkin perkenalkan diri dulu bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah kita. Kantor saya itu pindah bunda yang awalnya di Puri Melia Garden sekarang di Brigit Cimahi. Cuma buka Brigit di muka mari. Kalau nyantri. Ya tapi kalau ngomong buka Brigit mah pasti sok meninggal kantor api dari Dana Agar bikinnya di pinggir jalan. Dan kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gembira Cimahi untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnotis. Ada yang saya hipnotis di sini? Enggak. Halo. Siapa bongkar? Siapa bongkar? Karena di hipnoterapi itu bunda kan ada hipnosmoking. Jadi bagi bunda punya suami sok ngarokok wae. Karena suami teh rata-rata hari rokok biar harga nyuka hutang hari bias teka beli ya. Itu bisa diberhentikan dengan hipnosmoking. Dengan hipnosmoking itu suami bunda insya Allah bisa berhenti karena gitu suami itu rata-rata hari rokok menjual hutang hari pembajikan hayang sebelah dari Pangulika. Dan kemudian alhamdulillah bunda saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya rawei. Atau kalau depan HP-nya di silo balik telepon. Nah itu ya. Cuman hari ini insya Allah kita nggak bukain, bunda karena yang mau dibukain ID silakan di belakang bunda ya. Oke. Nah kemudian juga bunda ada juga hipnos slimming di sini bagi bunda yang mau langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Silahkan bisa datang ke kantor bunda karena dengan hipnos slimming bunda bisa langsing bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi nggak akan pernah membesar badannya. Itu dengan hipnos slimming silahkan. Cuma 500.000 sekali pertemuan. Nah yang membuat langsingnya mungkin bukan hipnos slimmingnya tapi 500.000. Pas balik sekali bisa lagi. Nah itu budaya. Cuman hari ini kita akan membahasnya terkait dengan inner child, nggak akan bahas terkait dengan hipnos slimming. Beli hayam beli nggak bahas hipnos slimming. Nah inner child itu bunda apa sih? Karena inner itu kan banyak ya. Ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child gitu ya. Kalau inner beauty itu bunda biasa dikenal dengan cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik itu kudu buuk nadi berenang kalis nadi hidangan pimpinan di bawah. Ya, kamu berenang tadi teh. Seres kan? Ya. Kenapa seperti itu? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum bunda, emosi sama perilaku kita itu ternyata sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Maka
makanya lamun bunda sok duduk sama orang sok ngomong ke batur, kira-kira panas atau adem? Anak gening kertas 2 jam udah beres-beres. Tapi kan ditayangan usaha laki kemana pemajikan orang padahal karena gosipnya. Nah, tapi kalau bunda duduk sama orang yang baik hati suka nolong orang, kira-kira panas atau adem bunda? Ada. Kenapa? Karena emosi itu sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan menurut teori kuantum bunda, emosi itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Cantik jeleknya tubuh ini bergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bundanya sok ngomong berbatur, nganyuk taramayar, kemudian sok gar ngaji ya, sok gar ngaji di warung ada umi ya. Jadi ayo benar ngaji. Nah itu ya, maka di sininya itu matanya bolotot, bibirnya berdarah, mulutnya bolong kayak sinder bolong. Nah kan semua mungkin ya. Tapi kalau bundanya baik hati, suka nolong orang, nganyukan uang, baik taramayar oke, ayo gitu deh. Mami ayah suka dia lagi priyogi. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik bunda. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian bunda ada juga inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Jadi kalau bunda nanti posting mau selfie ya, captionnya teh wajah Korea hati Mekah. Insya Allah anu nonton teh tongkek karena berat kayaknya. Dan kemudian ada juga inner chin. Kalau inner chin itu biasa di psikologi itu dikenal dengan luka batin. Saya mengabatin dari dia. Nah, luka batin di sini bunda, karena hari ini banyak sekali anak-anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan. Akhirnya tumbuh menjadi dewasa dan kemudian mungkin bunda sering melihat ketika kecil anak itu banyak yang ketika kecilnya baik luar biasa, mereka masjidnya rajin, ngajinya rajin, belajarnya rajin, di paparan karang-karawan. Tapi kuno pas SMP dia mabok, ngerokok, bolos sekolah, narkoba, ambil di luar nikah atau bahkan sampai ada yang jamur. Nah, jamur teh yang dari bawah umur itu nih, tarik-tarik dari ngomong nih. Sana jamur crispy ya, tapi jangan di bawah umur. Dan kenapa seperti itu? Padahal ketika kecilnya SD sama TK-nya dia baik pun, masjidnya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin. Tapi kuno pas SMP dia bolos sekolah, alim sekolah, malah ngerokok, malah narkoba, malah mabok dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena jawabannya satu bunda, ketika kecil dia mengalami luka batin. Dan penyebab luka batin yang paling pertama itu yang biasanya banyak ditemukan di anak-anak itu adalah korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali anak-anak orang tua yang ingin anaknya taat itu dengan cara kekerasan. Makanya wajar kalau hari ini banyak sekali orang tua ke anak itu sekali tahu 2 gaplok 3 cabok. Akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali anak-anak itu hari ini bunda taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Dan wajar kalau hari ini anak-anak itu banyak yang lebih mencintai bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri, betul nggak? Jadi lamun salah suami bunda yang paling pertama pulang kerja yang ditanyakan apa sama anak? Namun suami bunda gawe paling pertama pulang gawe itu paling pertama ditanyakan ke anak naon? HP. Kenapa apa nama terbalik deh, yang penting HP balik deh. Wajar, makanya bunda di Tasik itu kemarin ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek dia meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak. Bunda anaknya itu balelengah, rumahnya gede, mobilnya banyak-banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya meninggal, orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kesepian. Padahal 8 anak balelengah kabeh. Tapi tidak ada yang tahu satu pun bahwa orang tuanya meninggal dan kelaparan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kecil banyak hari ini anak-anak lebih mencintai HP bapak dan mamanya, maka wajar ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Betul nggak bunda? Kenapa? Karena tadi banyak sekali anak-anak hari ini taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Kenapa? Karena banyak sekali dari bunda nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, betul nggak? Nah, kenapa bunda masih nanya seperti itu? Padahal bunda kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim bunda dengan lantang minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail bunda? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Kalau aku sudah taatnya karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh mandi, jangankan disuruh belajar pun, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya.
tapi dengan syarat apa? Taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Lalu Pak, bagaimana dong cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu sederhana. Tekudu dibere HP wae, tekudu dibere jajanan wae, tekudu dibere mainan wae. Nah, terus apa dong? Cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu, Bunda, banyakin skin hangat. Apa itu skin hangat, Bunda? Kan skin teh harus Bunda mah terangna skincare ya. Jadi skin teh glowing, lamun hangat teh gantungan baju. Jadi kan belikan diberi gift dengan baju anu glowing. Ya. Sana segitu Bunda ya, skin hangat itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Kenapa? Karena ini ada ceritanya, kemarin itu ada klien Bunda datang ke kantor, dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, kelas 1 SMP karena dia terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Padahal dia baru kelas 1 SMP. Dan kemudian dicek pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Nah, kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini juga anak seorang pejabat, rumahnya banyak, kemudian mobilnya juga banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Nah, karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedarin narkoba, kemudian kami suruhlah anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedarin narkobanya itu adalah orang Australia. Ya, menurut keterangan orang Australia itu, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedarin narkoba. Sedangkan kita Bunda pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting. Halo. Saya tahu sekali yang tadi lamun di ayat kalau Bunda mau gitu. Kita pengen anak kita soleh-soleha Bunda, lamun jadi ayatin ku sakola kata parenting diayakeun oke masih kene mending nyeuseun kan? Gitu kan? Orang Australia sampai 3 bulan berturut-turut Bunda parenting dengan harapan dia tahu bagaimana cara mengarahkan anaknya yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk anaknya. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleh nggak tahu bagaimana cara ngarahin anak yang galau. Makanya wajar Bu kalau anak kita di masa yang akan datang kalau banyak yang bolos sekolah, banyak yang merokok, banyak yang narkoba, banyak anak-anak kami di luar nikah, jangan salahkan anak karena kita aja nggak tahu bagaimana cara ngarahin anak kita. Benar ya Bu? Ya. Maka dari demikian Bunda, lantas apa dong yang paling pertama dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Yang paling pertama Bunda, si orang Australia ini menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si anak ini si orang Australia ini nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kemudian si anak ini nangisnya, kemudian peluk omnya dan dia mengungkapkan perasaannya bahwa hanya om yang tahu saya, hanya om yang mengerti saya. Dan sedangkan apa yang kita lakukan Bunda ketika anak pulang sekolah, apa yang paling pertama ditanyakan? Namun anak balik sekolah, namun paling pertama ditanyakan Bunda, pamulangan mana pamulangan? PR mana PR-nya? Di Cimahi mah Bunda di anak apalagi paling parah lagi Bunda ya, yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah teh naon sih? Tupperware mana? Jadi orang tua sekarang lebih mencintai Tupperware-nya dibanding anaknya. Makanya wajar kalau anaknya juga taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau cenah data Tupperware mah mana cicirana oke, lila Pak. Da, mai anaknya bisa nyieun deui. Ya Allah Rabbi ya Bunda. Jadi wajar kalau anak kita melenceng kemudian jauh dari apa yang kita harapkan dan yang lainnya bolos sekolah dan yang lainnya gara-gara itu. Maka Bunda, hal pertama sok bayangkan kalau suami Bunda hari ini kerja, dia ngojek kepanasan, kemudian sampai masuk angin, kepalanya pusing, kemudian dia sampai menahan lapar. Bunda dengan harapan ingin membawa sedikit makanan dan pulang ke rumah supaya istri dan anaknya bahagia gitu ya. Tapi hal pertama yang sering kita tanyakan ke suami ketika suami kita pulang kerja, naon sih? Kamu suami balik gawe, naon paling pertama ditanyakan? Duit mana pendapatan? Tukang panci lagi gitu. Jadi wajar tuh Bunda lamun suami Bunda hayang kawin deui. Wajar tuh. Nah, dengan harapan si gerutnya. Ya, wajar Bunda. Kenapa? Karena yang ditanyakan ketika suami pulang kerja itu bukannya sayang kamu bahagia kali ini, tapi dalam menanya itu asa gara-gara kayak gitu. Udah taraf gitu anak oke. Makanya Bunda tolong dibiasain. Kenapa? Karena mungkin suami Bunda tadi di jalan naik tabrakan, mungkin
mungkin di jalan teh dia pulang dicarekan ku batur mungkin dia teh kemasukan angin sehingga kepalanya pusing gitu ya. Pulang-pulang bukan ditanya sayang kamu bahagia tapi malah ditanya pendapatan. Ya ngomong wajar lah punya rekan saya jelas kan. Maka dari demikian bunda, ketika suami kita pulang kerja dan anak kita pulang sekolah, yang paling pertama harus kita tanyakan itu adalah sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kenapa? Karena ini kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan, berarti semua orang tahu, tapi untuk mempraktekannya susahnya luar biasa. Dan ketika kita mempraktekkan ini, itu efeknya sangat luar biasa. Ternyata itu bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak dan suami kita. Jelas ya bunda? Dan kemudian bunda temukan pundak yang dilakukan sama orang Australia ini itu dia bukan teknik hipnotis pun, karena saya sering mempelajari hipnoterapi. Tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau bunda anaknya ingin rajin sholat, ingin rajin baca, ingin rajin ngaji, bunda kamu di papat tangan sentuh bagian pundaknya. Karena kalau orang sudah nyaman dan percaya maka dia akan melakukan. Makanya langsung sudah hayang kulkas aja kasalaki teh tong nganyun 2 minggu. Jelas? Iya mah ayo nganyun gitu. Apa salaki abi mah lamun temannya pada depan balik kan gitu. Ya, makanya coba sentuh dulu ya bagian pundaknya ya, pengen kulkas baru, pengen kayak cigiro gitu kan. Insya Allah bakal balikin. Ya. Kenapa? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan pun. Maka titik skin hanger buat anak laki-laki itu bunda ada di telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian skin hanger untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Dan itu adalah titik-titik yang harus disentuh bunda, terutama sama ayahnya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya, bukan ibunya. Ini hayat pisannya. Mungkin mah kancang dilapor ke masalah ini. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu hampir 100% menggunakan emosi pun. Makanya wajar namun anak di bawah 7 tahun namun hayang jajan teh hayang pok tolong, rewel, nangis, manja. Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun 100% menggunakan emosi. Makanya namun anak lahir dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa? Apa? Namun budak lahir ya dari perut bunda, lahiran bunda teh anaknya berojol. Nah, yang paling pertama dilakukan ke anak? Nangis. Aya anu minta sebelah teh. Nangis. Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun itu dia 100% menggunakan emosi. Dan kemudian anak yang 100% menggunakan emosi ini kalau diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya juga bunda 80% pakai emosi. Jadi emosi ketemu emosi bakal kumaha bunda? Seuneu jeung seuneu kira-kira kumaha? Kamuan. Makanya wajar ibu-ibu malah menjemput disuruh ketika sore teh ayo we pasea ya. Dimulai masalah jajan, masalah makan, masalah pakai baju, masalah mandi, masalah belajar, ayo we paseakeun kabeh. Kenapa? Karena wajar emosi ketemu emosi. Dan bagaimana Pak supaya anak bunda tenang, gak emosional, kamu ayah jajan tetap torolong, asuh sama bapaknya. Kenapa? Karena bapak itu, laki-laki itu fitrahnya 80% pakai logika atau akal. Jadi bunda supaya anak bunda ketika dia minta jajan tahu oh mama lagi nggak punya uang, oh jajan es krim itu nggak boleh terlalu banyak, jangan jajan permen itu nggak boleh terlalu banyak. Bagaimana supaya mereka tahu itu semua? Ini di skill hangat oleh bapaknya, ditumbuhkan akal dan logikanya supaya dia mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Jelas? Atau dapat aku mah suami abi mah bang Toib jarang balik. Ngaji gitu. Kami dulu itu sinana duit, sinana cupan. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, maka supaya dalam bunda ayeuna aman katriki misalkan yang kurang kali yang suami ya jalan-jalan, oh gaya pasar tumpah. Ada teh saya pasti jerijik bunda anak nanti tinggal mobil-mobilan gede. Lewe, kan bukoren pelan dibeli karena lewe era batul panglikeun bela-belaan tebeli cilok di sebelah gitu kan bener. Kemudian pas di rumah dipotongkan ban mobilnya kira-kira kumaha? Ya liwat-liwat. Kamu ke ibu-ibu pasti sih liwat-liwat ting aing bila tulis surat. Itu ibu-ibu, tapi lamun ke bapak-bapak deh ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu di logika fokus di solusi bukan fokus di masalah. Makanya bunda, anak yang kekurangan skin hanger ketika kecil oleh bapaknya, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional.
makanya lu budak kunaon boga tetangga anu julid dan luar biasa, urang ngalewat oge salah, urang melong oge salah, urang ngalewat tenanya oge salah. Mungkin urang teh tenanya teh gara-gara jadi untu kan, bisa ngomong atau rusuh. Tapi kunaon aya tetangga anu batur mah teh kasurupan, ada manehna kasurupan sorangan. Kunaon aya begitu karena tadi ketika kecilnya dia kekurangan skill oleh ayahnya, jadi ketika sudah dewasa dia negatif thinking sama orang lain, jadi selalu berprasangka buruk sama orang lain. Jelas sampai sini? Maka supaya anak muda nggak negatif thinking sama nggak emosional, supaya nggak jajan tegang ilmu tolong, maka sering disentuh bagian telapak tangan, pundak, punggung oleh ayahnya. Bunda itu untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Jelas sampai sini Bunda? Karena anak yang kekurangan skill hunger itu dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Kemudian bagi bunda yang punya anak emosional sama hiperaktif, jadi bunda punya anak yang anu pengen jajan yang mau korolong, referensi wae, kemudian galak sama batur, sok tetengkas ya bun, sok tokolnya kabatur ya. Iya. Ya kemudian anu tadi cincin dulu patah jalannya di kebaranting. Nah itu teh penyebabnya bunda sanes turunan atau sanes karena anaknya berdegong, tapi penyebabnya cuma dua, gula sareng tepung. Ya. Jadi mau anaknya terlalu banyak mengkonsumsi gula sama tepung, bisa dari susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Nah, jadi pulang bunda biberean wae nugget, sosis, eta sok galak ke depannya. Kenapa? Ya, karena Rasulullah pernah mengatakan bunda kamu itu adalah apa yang kamu makan. Kenapa? Karena makanan itu ternyata bunda berpengaruh terhadap karakter kita. Jadi jangan sembarangan masukkan makanan ke dalam mulut anak kita walaupun dapat resepun. Iya resepun dan budak oke, budak bayi dia resepun dan ada sebelah. Cuman budak tidak ada sebelah bakal tuntaben ya, makanya ingat singa teh galak gara-gara konsumsi naon pun. Kamu singa galak gara-gara makananna naon? Daging. Jadi lo mau anak bunda sering karena daging besok galak. Kenapa? Karena itu, karena ternyata penyebab anak hiperaktif sama galak itu atau emosi cuma dua penyebabnya, gula sama tepung. Terus kamu ngomong naon atau murang kali adi bunda, warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau, makanya sok kasihan sayur. Jadi lamun murang kali bunda hoyong jajan pokolorong sok bol kangkung isawul terus ya pingsan tak sampai sore. Karena kumaha orang Sunda mah geuning sok aya istilah orang Sunda mah leuleus liat ya, lamun nyarios teh meni gitu ya. Itu kan babarawakan. Jadi kumaha orang Sunda mah lamun nyarios teh leuleus liat, saroropan, baraik gitu ya radana. Karena lamun orang Sunda mah lamun doma beuki manehna ge beuki gitu. Karena intina mah Sunda mah sok resep kana lalapan gitu ya. Hejo-hejo jadi karena karakternya itu lembut dan ramah. Jelas sampai sini bunda? Halo. Ya. Maka di sini kalau anak bunda pengen tidak hiperaktif, tidak cicing dan yang lainnya, terutama bunda susu ya. Karena untuk kepintaran anak itu sebenarnya bukan susu. Kenapa? Karena yang buat otak anak itu ternyata omega 3 dari ikan-ikanan. Bandeng, telur, salmon, tuna. Karena Jepang itu menjadi negeri paling cerdas di dunia. Itu penyebabnya gara-gara mereka konsumsi salmonnya paling banyak. Ya. Jadi lamun bunda ayam pinter teh lain dari susu tapi di derena ikan-ikanan. Jelas ya. Karena lamun di derena susu pakai jadi anak sapi tidak cicing. So kalau anak sapi kan tidak cicing kucingnya. Jelas sampai sini bunda? Kemudian yang selanjutnya bunda, penyebab anak luka batin itu selain dari kekerasan itu adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa bun? Anak. Maka dengan demikian bunda saya nitip bagi bunda yang mau nikah lagi itu tolong niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah. Jangan karena harta, jangan karena kegantengan, karena misalkan suami bunda si Galiminfo, tadi wajahnya Korea, tadi Mekah gitu ya. Kemudian karena kaya raya, rumahnya gede, rumah mah bunda mungkin karena cicilan bisa diambil ubang pun, maka wajah mah lelet lama bakal kepoloteun ya. Atau misalkan karena nikahnya karena turunan dan yang lainnya, tolong bunda ya jangan nikah gara-gara itu, tapi nikahlah karena ibadah. Karena kalau kita menilai orang dari hartanya, dari wajahnya, maka kita akan kecewa bun. Maka
Maka tolonglah, karena kan Ustaz Effendi pernah mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu itu lillah supaya kita lelah gitu ya. Karena kalau kita nggak lillah, lihat nikah sama suami ya, lihat pendapatan lelah, lihat karakter suami kita lelah, lihat kelakuan suami kita lelah. Makanya supaya kita lelah, niatkan segala sesuatu itu gara-gara ibadah, supaya segala sesuatu itu jadi pahala. Jelas sampai sini? Dan kemudian yang ketiga Bunda, penyebab anak luka batin selain dari korban kekerasan dan perceraian itu adalah korban bullying. Karena hari ini banyak sekali anak-anak dibully sama temannya, sama saudaranya, dan sama orang tuanya. Tapi bully yang paling berpengaruh terhadap kejiwaan anak itu Bunda bukan dari teman dan saudara, tapi dari orang tua. Karena orang tua hari ini itu Bunda banyak sekali sok ngabanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si bodas, si genghek, si lurus, si keriting. Sok laki gitu kan. Sok ya, karena menurut kita mungkin itu tapi ternyata menurut psikologis anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya wajar namun ayeuna loba perang saudara antara adik kakak sini laporin, ada anak melaporin orang tua. Bahkan kemarin Bunda di ujung Gunung Bandung itu sampai ada TK tawuran. Ya. Namun SMA mah biasa tawuran Bu di ieu TK. Kabayang teh tawuran TK siga kumaha. Lompatna ya hage boy bawa batu pas dialungkeun lain tapi kalau kana kana ilmu suku. Nah, kenapa seperti itu? Setelah saya teliti ke pihak sekolah, ngobrol sama kepala sekolah dan yang lainnya, ternyata orang tua di sana lebih banyak bimbingan dan banyak membanding-bandingkan anak. Maka bagi Bunda yang suka membanding-bandingkan anak, sekarang coba cepat bertobat ya. Istighfar dulu kali, karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Jelas sampai sini Bun? Kayak enak kan lah mengabadikan budak enak alisnya siga kieu. Manehna hidungnya kieu, manehna bijinya gini. Yang lain itu tidak boleh kan? Itu ternyata bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Terus bagaimana dong kalau misalkan anaknya korban bully dari teman atau saudaranya? Bunda, saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP korban bully luar biasa sama teman-teman saya karena gigi saya paling depan itu patah Bun. Dan saya itu paling males kalau ketemu sama Idul Adha karena sok dibully sama teman-teman saya. Lalu orang korbankan si kodar dan harus makan. Nah kemudian puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya dipulihkan dari kelas 1 sampai kelas 3 Bun, sambil diteriakin ayo orang korbankan si kodar dan harus makan. Akhirnya jatuh Bunda di pintu kan lantai itu suka ada kayak gininya ya. Ini 15 jahitan sampai berdarah Bunda teman-teman. Pada waktu itu saya hanya bisa nangis, mama sudah nggak mau sekolah lagi, mas saya capek dihina oleh teman saya, lihat kepala saya sampai berdarah. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dia hanya bisa nangisnya kan orang tua mana yang rela dan tega ketika melihat anaknya dihina, direndahkan, bahkan sampai berdarah kepalanya. Dan kalau itu terjadi sama Bunda hari ini, lamun budaknya ditolong ke babaturannya itu kumaha kira-kira? Halo, namun anak Bunda ditolong ke babaturannya kumaha? Kayak penting dulu gitu kan. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu Bunda, dia tidak datang ke sekolah, tidak laporan ke kepala sekolah, tidak datang ke orang tua, anak-anak teman-teman saya yang laporin saya, tidak datangi teman-teman saya yang membuli saya, tapi dia hanya mengucapkan satu kalimat Bunda kembali dihinaan ku batur manda mual doha, dan aku batur ge cek nama kamu teh paling ganteng sama dia. Dan kata-kata itulah yang membuat alur hidup saya menjadi berubah, dan dari sanalah saya tidak pernah berhenti sekolah walaupun setiap hari saya dihina direndahkan sama teman-teman saya, tapi saya tidak pernah bolos sekolah walaupun 1 hari. Walaupun saya lagi sakit, saya ingin corona ke sekolah daripada di sekolah. Kenapa? Karena ada kata-kata ajaib yang dikeluarkan oleh mama saya pada waktu itu sehingga itu menguatkan hati saya dan merubah alur hidup saya. Karena kalau nggak ada kata-kata itu mungkin hari ini saya sudah nggak bisa seperti itu. Maka dan demikian apa pelajarannya Bunda yang bisa kita ambil dari kisah barusan? Pelajarannya adalah jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu. Kenapa? Karena ketika kecil dia menghadapi masalah yang seperti itu di masa yang akan datang, dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada itu. Hari ini mungkin anak Bunda dihina, direndahkan, dipukul sama temannya, biarkan untuk ikut campur. Kenapa? Karena di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang akan jauh lebih berat daripada itu. Biarkan anak belajar menyelesaikan masalah sendiri.
Karena anak itu harus belajar bagaimana cara menghadapi orang yang galak, bagaimana cara menghadapi orang yang ramah, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang kasar. Anak itu harus belajar itu semua pun. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa diperlakukan sama. Makanya dengan demikian Bunda, di sini saya menitipkan sama Bunda, tong dikurung wae anaknya di imah. Masuk ngurung anak di imah. Anaknya salah hewan peliharaan ibu ya. Mau sampai kapan Bunda bisa nyayangi anaknya, bisa melindungi anaknya dari orang lain? Karena bisa jadi hari ini kita ketawa-ketawa di sini Bunda di pintu ini meninggal kan nggak ada yang tahu, betul kan? Kita nggak akan ada yang tahu umur itu sampai kapan. Dan kalau anak kita tidak dibekali kemandirian, tidak dibekali bagaimana cara menghadapi orang-orang yang galak, orang-orang yang kasar, orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, mau bagaimana? Namun Bunda meninggal, kumaha lamun suami Bunda kawin deui. Terus kemudian kumaha materi anak Bunda dileobek, kumaha coba kan? Ya. Maka demikian, hari ini Bunda ketika saya tes psikologi rata-rata ambil 95%, anak-anak itu tidak tahu tata krama. Tidak tahu tata krama itu maksudnya adalah jadi mereka itu bingung kalau menghadapi orang yang baik teh kudu kumaha, lamun da sakola teh kudu kumaha, lamun di masjid teh kudu kumaha, lamun di lapangan teh kudu kumaha. Kenapa? Karena tidak pernah diajarin. Karena anaknya dikurung wae di rumah. Jelas ya? Karena tata krama itu Bunda kita tidak bisa ajarkan tata krama di rumah karena ada istilah di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Jadi semua tempat, semua orang itu punya tata krama masing-masing. Di lapangan anak itu harus lari, di masjid anak itu harus diam, di sekolah anak itu harus belajar. Ya begitu pun tadi kalau menghadapi orang yang baik tapi perlu baik lagi. Kalau misalkan menghadapi orang yang kasar berarti perlu dibaiki dan yang lainnya. Dan bagaimana mereka bisa tahu itu semua lalu dikurung lagi di rumah. Di sini Bunda masih yang suka kurung anaknya di rumah segera bertobat. Nah kenapa? Karena anak itu butuh pendidikan tata krama dan itu hanya bisa dilakukan di lingkungannya. Jelas tidak bisa di rumah. Maka kalau misalkan kabawa menjadi kasar dan yang lainnya, insya Allah Bunda ya mereka akan bagaimana tahu mana kata-kata yang kasar dan bagaimana cara berperilaku yang baik kalau mereka nggak dikeluarin di rumah, di luar. Makanya keluarin dulu, baru kalau ada kata-kata kasar di rumah kita jelaskan bahwa itu tidak boleh. Dan insya Allah Bunda, karena saya pun ketika kecil bergaul sama anak-anak mengaroke itu sudah biasa, bergaul sama orang-orang bolos sekolah itu sudah biasa, bergaul sama ya teman-teman anu sok mabok itu sudah luar biasa Bun, makanan sehari-hari. Tapi sumpah demi Allah tidak ada satu tetes pun masuk ke dalam tubuh saya. Ya, kenapa? Karena tadi orang tua selalu menjelaskan bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Jelas sampai sini? Ya. Makanya jangan pernah khawatir, justru khawatirlah ketika anak kita dikurung di rumah karena dia tidak akan pernah siap menghadapi dunia luar. Jadi manuk oke dikurung lagi di kandang, enggak ketika disuruh terbang itu dia nggak bisa terbang. Begitupun juga anak kita suatu saat dia menikah, suatu saat dia pergi keluar bekerja dan yang lainnya, saya yakin dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena seperti dikurung lagi. Jelas sampai sini Bun? Ya, karena bully yang paling berbahaya buat psikologis anak itu bukan bully dari temannya, tapi bully dari orang tua. Jelas sampai sini Bunda? Dan kemudian efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil, yang itu tadi penyebabnya gara-gara kekerasan, perceraian dan bullying, itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan pada orang tua. Dan kalau orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, maka anaknya pun akan mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu Bunda biasanya ada yang dinamakan dengan paranoid. Apa itu paranoid? Tapi sebelum kita mulai ke paranoid, karena bahasanya aramis, saya yakin Bundanya belum makan roti tadi di rumah. Akhirnya terus semua roti tadi sampai. Makanya mungkin kita riliskan dulu sebentar dengan game sedikit biar agak ramai ya Bunda. Silakan berhadapan-hadapan dua orang bersama yang di pinggir. Bunda silakan. Samakan Mas Hidayah, samakan. Saya masalah. Saya menghadapi. Saat berhadapan dua orang. Ya. Sambil duduk aja Bun, sambil duduk aja berhadapan dua orang. Sudah? Kemudian Bunda kita akan memainkan sedikit permainan yang diambil dari negeri Cina, yaitu biasa dikenal dengan cing-ciripin. Maka silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Oke.
Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung anu jadi Upin. Cung anu jadi Upin, Cung. Ya. Cung anu jadi Ipin. Kemudian Bunda silahkan tempelkan tangannya seperti ini sama temennya kayak mau salaman, cuman jangan diginiin, cukup gini aja. Dan Bunda nanti saya akan bercerita, kalau di tengah-tengah cerita ada kata Upinnya, si Upinnya harus melepaskan diri, si Ipinnya kudu nangkep. Nah, jadi anu disebutkan kudu kahindar, anu tadi disebutkan kudu lewat. Nah, anu katewak, misalkan katewak si Upin ya katewak, kita kudu maju ke depan. Dia dapat hukuman. Jadi anu dapat hukuman teh yang paling pertama anu katewak, anu kedua anu karenya 2 nana. Karena udah saking gemperna sok karenya 2 nana. Nah itu kudu maju ke depan. Siap ya, kayak direkam di kamera, Bunda insya Allah masuk YouTube viral. Oke. Siap, 1, 2, 3. Tempelkan tangannya sama temannya. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Cimahi. Melihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Atu, ada Esan, ada Piji. Untuk Piji mau dengarnya gitu kan? Untuk Piji mah Upin jeung Ipin ya. Mereka sedang memakan SABCD. Kemudian datanglah Opa, ada Meme, Susanti, ada juga Upin. Kunci karenya 2 nana. Upin tak mudah nih si Upin hukum anu kahindana si Ipin. Tapi kita ngomong katewak ini. Sekali deh ya, angkatnya maju ke depan ya. Sok tempelkan deh. Mereka sedang membahas pembasmian nyamuk Aedes. Kemudian datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian dibantulah sama Kakros, sama Jerjit, sama Ipin. Jadi pelong-pelong. Sudah ya, nggak ada yang ketangkep ya. Tepuk tangan dulu ya. Sampai jadi udah. Tuh kalau lumayan kalinya ya. Sehingga pasti lagi ke tukang cuci kan orang kalinya. Assalamualaikum. Ya bisa. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda aposnya canggel pipi. Nah para nuin itu Bunda biasanya sok ngejenol dina kuno kita teh keoi Bunda. Bukan ya, para nuin itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan pamor atau banyak ketakutan. Jadi sok loba ayeuna orang tua lamun nyaman deko sieun asa urat tama sieun cieun darah tinggi, beureum sieun minta deui, sarami gawe sieun kawin deui. Jadi loba anu banyak ketakutan seperti itu karena ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun. Bukan salah ninina atau akina, tapi anu salahnya anu nitipkeun nenek ibu. Jelas ya? Cuma anu sok nitip-nitipkeun budak. Kenapa? Karena anak itu titipan di Allah, Bunda dititipkeun deui ya. Apakah Allah nggak salah nitipkeun gitu? Ya kenapa seperti itu? Karena di atas 50 tahun fisik sama mental dari nini-nini, dari kakek-kakek itu fisiknya sama mentalnya sudah berkurang. Sudah waktunya istirahat, makanya jarang kamu nini-nini di atas 50 tahun melahirkan. Gak ada. Kenapa? Karena fisik sama mentalnya sudah berkurang. Sudah waktunya istirahat, bukan ngasuh anak. Ya kalau dibebani ngasuh anak, akhirnya biasanya suka banyak ketakutan. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Akhirnya anaknya tumbuh menjadi gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan gangguan kejiwaan paranoid. Kenapa? Karena terlalu banyak dilarang. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Maka dengan demikian, Bunda tong dititipkan Bunda karena bukan salah ini atau kakeknya, tapi salah itu anu nitip ke anak. Jelas ya?
Kemudian yang kedua Bunda ada gangguan kejiwaan namanya skizoid, yang dimana cek orang Sunda mas, orang skizoid itu biasa dikenal dengan bengetna teuyahan. Tahu bengetna teuyahan? Jadi lamun dek bicarekan, jeung lamun diajak serite wajahnya teh sama. Ya. Jadi kita teh nggak bisa tahu si orang ini teh lagi sedih, lagi bahagia, lagi kecewa, atau lagi apa. Kenapa? Karena dia kesulitan mengungkapkan perasaannya, dan itu gangguan kejiwaannya skizoid, atau biasa dikenal Bunda di psikologi apa di orang Sunda itu wajahnya watados. Nah, entah watados teh. Jadi wajah tanpa dosa teh lamun nganyuk karamaya dari papangih lempeng ya. Eta skizoid sebenarnya. Kenapa? Karena watados wajah tanpa dosa. Dan orang seperti ini biasanya dia memilih hidup sendiri di hutan, nggak mau hidup sama orang lain, dan memilih hidup sama ular sama harimau ya, nggak mau sama orang. Nah, kenapa? Karena orang seperti ini lebih menghindari hubungan sama orang lain. Dan itu gangguan kejiwaannya adalah skizoid. Kemudian yang ketiga ada skizotipal, yang dimana penderita merasa dirinya punya indera keenam, bisa ngalengit, bisa ngirim kabel ke perut orang. Jadi kalau Bunda di sini bisa ngirimkan kabel ke perut batur, ya segera buka JNE. Ya. Mending ngirimkan paket daripada ngirim pakum. Kenapa? Karena insya Allah benar Bunda. Kenapa? Karena terlepas dari benar atau tidak. Misalkan Bunda atau anaknya indigo punya indera keenam, bisa melihat makhluk halus, tapi ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Ya. Dan kemudian yang keempat ini ada gangguan antisosial, di mana penderita cenderung bengis, hilangnya hati nurani. Makanya wajar lamun ayeuna banyak orang-orang anu sakali hauk dua gapok tilu cabok opat pacok. Ya, kenapa? Karena banyak hari ini begal yang dia dengan tega ngebacokin golok ke punggung orang, musukin pisau ke perut orang. Dan kenapa ada orang sesadis itu? Karena kalau lagi normal kita secara normalnya Bunda ya, boro-boro musukin pisau ke perut orang, Bunda megangnya aja saya udah nggak kebayang. Tapi kenapa ada orang sesadis itu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Ya kenapa? Karena dia udah hilang hati nuraninya, tidak peduli orang ini walaupun mati, kemudian ditunggu sama istri anaknya di rumah juga dia nggak peduli, orang ini berdarah, orang ini kesakitan dia nggak peduli. Ya, karena orangnya hilangnya hati nurani dan cenderung bengis. Dan kemudian Bunda, antisosial itu ada hampir kemiripan dengan psikopat. Cuma kalau psikopat itu biasanya dari raut muka tidak kelihatan Bun. Jadi orang psikopatnya raut mukanya itu orang baik, ramah, suka nolong orang, makan bergaul. Cuma sok ngajak ngaliwet ya. Sok ngajak ngaliwet orang itu. Karena di rumah kepala orang gitu. Kenapa? Karena orang psikopat itu nggak kelihatan dari raut muka orangnya baik, tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Karena orang psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis, cuma perbedaannya kalau orang antisosial kelihatan dari raut muka itu galak, bengis, tapi kalau antisosial psikopat enggak, orangnya baik. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, ini ada gangguan kejiwaan yang ada di ibu-ibu, yaitu histrioni. Biasanya orang seperti ini dia cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Jadi lamun ngangge tas ambu berhalangnya bling-bling. Jadi burucak dari no, lamun ngangge begal teh anu emas teh mesa kali seuli teh cing gitu. Batur teh serabeun. Dan orang yang seperti ini tuh Bunda, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang histrionik itu ditandai dengan suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Coba tinggal lihat ke. Kata ke salah kostum ya. Nah kenapa? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh manusia itu Bunda bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama, tapi yang 3 warna dikombinasi. Misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Ya. Kemudian Bundanya ke pasar, angkat jangan kecerekan. Insya Allah kayak sudah memastikan. Nah kenapa? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh manusia itu adalah yang 3 warna dikombinasi. Bukan yang 1 warna yang serasi. Karena waktu pakaian itu ada artinya Bu, di ilmu itu ada warna ungu itu warna terong-terongan ya. Warna jomblo kan umumnya gitu. Warna ungu itu warna religius, Bunda, orang religius itu biasanya suka warna ungu. Kemudian di kening di sini ada warna biru dokter, biasanya orang yang biru dokter itu cenderung hemat, tujuh pelit. Kenapa? Karena orangnya teliti. Jadi lamun dengan ngaliwatnya bakal 20.000 mana yang 5.000 dari dahatan lobana. Kemudian di tenggorokan di sini
sini ada warna kuning, kuning teh ngambang, bunda kada diseblok. Kuning teh warna kecerdasan rasional, bunda biasanya orangnya bawel. Kemudian di dada di sana ada warna hijau, itu warna ketenangan. Di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di merah itu ada warna, di pinggang itu ada warna merah, itu adalah warna semangat dan seksual. Makanya bunda, hari ini kenapa banyak anak yang di bawah 7 tahun yang seksualnya meningkat, sudah banyak yang pacaran, udah tahu mana yang cantik, mana yang jelek. Bahkan kalau tak habis pikir mah banyak orang tua nangis bebesannya, mana yang anak karena 7 tahun gitu kan. Bahkan sok laporan di sekolah, sok ayah muridnya harus sok nyingsat itu problem. Ya, bahkan ada yang sampai kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia sering diberikan baju warna merah. Kemudian yang kedua adalah dia masih tidur sama mama atau bapaknya di atas 2 tahun. Jadi lamun kurang kali pas 2 tahun dan kayaknya ditidurkan sama mama dan bapaknya. Kenapa? Karena itu ternyata ketika anak tidur matanya mampu, otaknya selalu asli. Dan otak ini mampu mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, pemahaman itu. Pegang Indonesia. Makanya bunda, lawan bunda pada ngelakuin hubungan seksual itu jangan di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh otak anak pun. Makanya lawan bunda badi bakung sapintrong, ya. Itu ngalilah karena kursi silakan, buburan kompor ke tangga, ya. Tadi kamu buburan kompor kamu duduk. WC guys silakan, yang nggak boleh tuh di teras nanti ditonton orang. Kemudian pada hari ngapas ingin lagi sampai tak, ya udah anaknya ke teras kedela bundanya lanjutin kayak beres demi kasih aturan. Nah kenapa seperti itu bunda? Karena ketika anak tidur matanya mah merem bunda, tapi otaknya selalu aktif dan itu bisa mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi lamun mama di papa nak gerbang kongsa pintrong itu udah bisa direkam. Pegang minusnya di rumah. Oh saya mau nges-nges mah ada oh gitu ya. Ampura mau nges-nges. Makanya itulah penyebab hari ini mungkin kenapa banyak anak kami di luar nikah atau janda di bawah umur, mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi karena mereka sering kejadian hubungan seksual bunda sama suami. Dan itu harus diberhentikan karena tadi bisa direkam oleh otak anak. Walaupun bunda nangis imut 5 angka angker itu bisa direkam ya bunda. Percuma ya angker. Kemudian yang selanjutnya penyebab anak seksualnya meningkat itu gara-gara punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Jadi anak suka pegang rambut, sikut, ketiak, nenek, selimut dan yang lainnya. Ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual anak dan itu harus diberhentikan. Karena banyak anak yang gak bisa tidur namun gak pegang rambut mama. Ada anak yang gak bisa tidur namun gak pegang kelek mama. Nah itu paling ternaun ya. Kita kan mau pegang kelek kenal gak bau-bau. Malah mengesang kasur. Tapi ada anak yang bisa tidur kalau nggak pegang kelek mama dan itu ternyata bunda harus diberhentikan. Selain hasil itu bisa meningkatkan syahwat seksual anaknya. Jelasnya sampai sini. Kemudian yang selanjutnya bunda ada warna hitam seperti abu coklat, itu adalah warna-warna yang bisa membuat sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kalau bunda masuk akhir bulan itu saya sarankan bunda memakai baju warna putih-putih karena itu tandanya menyerah dengan keadaannya. Jadi pas ayah menagih itu katanya lagi putih terjadi gitu terus. Nah itu sedikit terkait dengan warna dan kemudian bunda yang paling berbahaya dari orang histrionik selain dia suka cari perhatian, orang histrionik biasanya kita sok membesar-besarkan masalah sepele. Jadi kamu di lingkungan sok jadi virus. Ya kenapa? Karena tadi batur mah tekasurupan ya aman-aman biasa aja, tapi mana-mana sok sawan suaranya. Ya, jadi lalu jalan-jalan tuh batur mah malaliwe, selfie dan yang lain ada kejar-kejar di WC sorangan ya, di kaca-kacanya. Dan itu adalah orang histrionik. Dan kemudian bunda ada orang narsistik. Kalau narsistik itu biasanya si penderita cenderung menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan. Jadi kamu ngaliwat di luar, atau nangis ragam di luar, alim jeung batur gitu ya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Dan itu hati-hati bunda karena itu gangguan kejiwaan. Jadi sok aya geuningan orang teh lamun ngaliwat hoyong jeung cingiro, kana cingiro mah beungan neng gratis. Pengen ngaliwat jeung Siti karena Siti mah geulis meh kabawakeun geulis gitu kan. Ada orang yang kayak gitu bunda ternyata itu bisa membuat seseorang menjadi gangguan narsistik dan itu harus diberhentikan. Makanya lamun bodana ada masyarakat teh tong aya seragam kelas A kelas B. Jadi disamikeun supaya anak-anaknya
Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan amiodarn, di mana penderita cenderung cari ketergantungan sama orang lain tinggi, dan ini biasanya terjadi di ibu-ibu. Kenapa? Karena banyak hari ini istri dia tega meninggalkan suami, anak, dan orang tua hanya demi pacarnya. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali ibu-ibu yang pacaran deh walaupun dia punya suami, gara-gara naon cimpun. Itu teh penyebabnya gara-gara WA-an, Facebookan, Instagraman, TikTokan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena perempuan malah nyambung ngobrol, namun nyaman ngobrol curhat, sok dulu. Ya, beda dengan laki-laki, namun laki-laki mah lihat gelis bohong, tapi namun perempuan namun nyambung ngobrol, tapi sok dulu. Makanya kayak wiki dia tong curhat ke Abi di si Bogor. Curhat ke laki. Kenapa? Karena perempuan tadi lamun nyambung ngobrol besok kayak ketertarikan. Makanya tadi banyak hari ini ibu-ibu yang dia gangguan amiodarn, dia rela meninggalkan suami, anak, dan orang tuanya hanya demi pacarnya. Jelas ya? Dan bahkan kemarin Bilal artis muda, suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya, tapi dia rela meninggalkan itu semua hanya demi pacarnya. Dan itu gangguan kejiwaannya adalah amiodarn. Jelas ya? Kemudian ada dependent. Kalau dependent itu egoisnya tinggi, dia tidak mau berhubungan dengan orang lain. Biasanya orang seperti ini tidak pernah ada di hajatan. Jadi paling menghindari hajatan soalnya isi kantongnya koregas. Dan kemudian yang terakhir ada obsesi kompulsif, di mana si penderita cenderung perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan inilah Bunda banyak sekali hari ini orang-orang bunuh diri gara-gara gangguan kejiwaan perfeksionis. Jadi menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan itulah Bunda, kemarin saya punya teman, dia baiknya luar biasa, orangnya ramah, suka berbagi, gampang bergaul. Tapi ketika menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar Bunda. Kenapa seperti itu? Karena mungkin yang dia pikirkan beres menikahnya kayak India, joget-joget pada pasir gitu ya. Kayak Korea jalan-jalan ke hotel, amang bobo-boboran. Jadi Korea mah kan lamun Bunda sok nonton Korea kan sih anu pada gawe tapi duitnya lo bawain gitu kan. Padahal tidak ada di dunia nyata. Nah, kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena tadi biasanya, nah teman saya itu mungkin menganggapnya setelah menikah tuh kayak gitu, kayak India, kayak Korea. Tak apa lu ngomong beak gas juga kumaha atau beak juga kumaha rasanya. Jadi akhirnya ketika dia menikah, Bunda 2 minggu dia gantung diri di kamar. Makanya Bunda saya saranin pulang di sini, Bunda segera cek kamarnya ya. Saya menggantung pakaian, baju. Nah itu ya jelas, karena Bunda tadi ya segala sesuatunya rumus matematika sama rumus Allah itu berbeda. 2 tambah 2 menurut matematika itu jadi 4, tapi menurut rumus Allah itu belum tentu. Bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 1, bisa jadi 0. Tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Makanya Bunda gantungkan harapan dan keinginan itu bukan pada makhluk tapi pada Allah. Kenapa? Karena kalau kita bergantung sama makhluk, insya Allah akhirnya akan kecewa. Tapi kalau kita bergantung sama Allah, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan. Karena kalau Bunda bergantung sama suami mah bisa kawin dulu itu. Kalau bergantung sama anak-anaknya loba ngelaporkan kolornya. Kemudian lainnya bergantung sama orang tua, buktinya loba minantu jauh tua pasean tidak beres-beres Bun. Nah kenapa seperti itu? Karena kita diajarkan oleh Allah supaya tidak bergantung sama makhluk, tapi kita harus bergantungnya sama siapa? Sama Allah. Maka dari demikian tadi jangan pernah menentukan harapan dan keinginan itu pada makhluk, karena kita akan berakhir dengan kecewa. Jelas sampai sini Bunda? Ada yang mau ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Silakan boleh ditanya.